habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadiratul muhtaramin, pada Bapak Aris Parianto selaku Kepala Sekolah dan Direktur Pondok Tahfidz Usia SD Darud Dakwah dan beserta Dewan Asatidnya, tidak lupa kepada Bapak Gunawan Basuki SPD, Bapak Slamet SPD, dan semua staf yang hadir pada pagi hari ini yang betul-betul dihormati. Segenap rekan guru dari tim Tahfidz SD Takmirul Islam Surakarta, yang betul-betul diharapkan barokah doa, nasihat, dan tentunya ilmu-ilmunya. Dan tidak lupa bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid kelas Tahfidz 4D maupun 4D, wabil khusus Habib, yang betul-betul diharapkan barokah doanya, semangatnya, dan juga bagaimana membangun cita-cita, menyampaikan bersama-sama cita-cita, menghantarkan cita-cita anak kita. Yang pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bersama-sama telah mendapatkan nikmat yang sangat banyak sekali. Salah satunya kita bisa mendengarkan buah hati kita ngaji Al-Quran. Alhamdulillah. Mari kita bersama-sama kita ikrarkan melalui lisan kita, dari endapan batin yang terdalam. Bu, monggo kula dherekaken maos hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya, sholawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan kebanggaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang betul-betul kita harapkan syafaatnya, dan semoga semua yang hadir di majlis ini dan yang mendengarkan di sekitar majlis ini mendapatkan syafaatnya, syafaatul uzma, syafaat yang agung, mulai di dunia ini terlebih besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Dan juga tidak lupa mengharap syafaat Al-Qur'an. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sebelum saya karena di sini saya menjalankan tugas, semoga yang sebenarnya mendapatkan tugas matur ngaturakan pamatur tadabbur Al-Qur'an itu beliau koordinator Al-Qur'an, yakni Bapak Kiai Muhammad Azhar Lutfi, tetapi kemana ini piantone mana delik. Semoga mohon doanya dari panjenengan semua bisa al-wakilu kal muwakil. Ngoten nggih. Suwe ora jamu
jamu pisan godhong kimpul. Nggih, Bapak. Pak. Iki ndingkluk ngantuk napa mireng nggih? Pak. Oh, nggih, ngono ketok ijek nang anune ngoten nggih. Pak, nggih. Pun pirsa kimpul. Sudah tahu kimpul? Kula mboten tahu jenengan, Pak. Niki wong gunung padha wong gununge kok. Kimpul niku ya kimpul nggih Pak nggih. Ya piye ya kimpul. Suwe ora ketemu meneh karo Kang Sahirul. Lah niki mengkeh menawi paite niku getir gatel mangnalke koordinatore. Saleh kula ditunjuk kon dadi jamu ngoten nggih. Cocok. Mungkin nak nyalahke Pak Azhar nggih nyalahke Pak Aris ngoten. Saleh ditunjuk. Nggih. Nomor kali jamune godhong pokat. Mesti sedaya mun pernah ngrasake nggih nek godhong pokat nggih. Manfaate mengaji Al-Qur'an. Sampun? Loh, meneng-meneng ngantuk nah. Kira-kira sampun pernah ngertos pirsa manfaatnya ngaji Al-Qur'an? Bu. Nggih. Nuwun ngapunten Pak Aris, Bib. Izin berdiri nggih. Bu, ketok iki. Ngadeg seneng, Bu? Ya, nak ibu-ibu seneng ngadeg. Nak bapak-bapak sarung nggih. Nggih, mboten napa-napa. Ngapunten, izin berdiri. Nggih. Kenapa? Saya sebentar. Sebelum saya berlanjut, saya mau mengutarakan isi hati saya dulu. Boleh? Ya. I love you. Wahai anak-anakku, I love you. Kau orang yang jawabannya, waduh cintaku bertepuk sebelah tangan iki. Maksudnya apa tah? Salah Mbak Dila. Seharusnya apa? Oh, I love you too. Ya, bahasa Inggris tadi, I love you. Ternyata bahasa Inggris itu juga ada tajwidnya ya Pak ya. Harus ada aturan mainnya. Ketika saya membaca I love you, salah mboten? Salah mboten? Salah. Salah Mas Widakdo. Salah enggak? Ketika saya mengucapkan I love you, saya dulu itu alhamdulillah disebut dari kampus itu saya menjadi duta mahasiswa. Tapi memang saya itu fasih bahasa Inggris Pak. Ditanya oleh satpam, saya tidurnya di Baitul Quran Jakarta. Itu mau kemana Mas? Mau ke Jian. Jian mana? Ke Jayan. Jian Pak. Itu sebutannya duta mahasiswa. Ternyata bacanya itu Jayan. Karena saya memang bahasa Inggrisnya ya seperti ini. Jadi kalau saya mengatakan I love you ya, I love you. Boleh Mbak Dila? Boleh enggak? Dosa enggak? Tetapi ketika membaca Al-Quran harus sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya ya ini ilmu tajwid. Maka disinilah ketika sahabat Mu'adz bin Jabal tangannya dipegang oleh Rasulullah, wahai Jabal, wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah wahai Jabal, aku cinta padamu. Iya, menyatakan cintanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Apa toh keistimewaannya sahabat Mu'adz bin Jabal rahimahullah? Beliau seorang pemuda yang ganteng, kumis tipis kados ngenten iki. Juga brewok tipis, dalam biografinya seperti itu. Tetapi beliau adalah penghafal Al-Quran. Mau seperti itu? Bib, mau? Mas Zidan mau? Dijabat tangannya oleh Rasulullah, dikatakan anna uhibbuk. Demi Allah aku betul-betul, karena ini lam taukid menguatkan, saya betul-betul cinta padamu. Mau? Wah, nak orang mah, Bu.
Bapak-bapak ora gelem. Bapak-bapak jenengan purun, Bu. Bu. Mau coba katakan dong, anak ibu gak ngaten. Wedi. Nggih. Mau? Nih, pesannya Rasulullah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ketika kamu selesai sholat maka doalah seperti ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sarang-sarang nggih. Yo anak-anakku semuanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sekali lagi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Allahumma, ya Allah, tolonglah aku ala dzikrika, senantiasa ingat kepadamu. Allah yang memberi segalanya, kesehatan, kesempatan, rezeki, bisa mendengarkan dari anak-anak tercinta kita, mendengarkan Al-Quran dari mulutnya. Subhanallah, suatu kebahagiaan yang luar biasa. Ini saya tak takut bapak-bapak niku bahagia nopo sedih? Bahagiane nopo? Bahagiane nopo? Pokoknya Pak Rata dek jenengan. Ibu nggih bahagia? Bu, nggih bahagia? Tenane lho, kok kaya kepeksa ngono. Bahagia nggih? Ya. Ini. Maka kita harus betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah semua nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Salah satunya nikmat atas apa? Anak kita mau mengaji Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Nikmat yang sangat luar biasa. Wasyukrika, dan syukur kepadamu. Syukur itu apa toh? Syukur terdiri dari 3 huruf, shin, kaf, ro. Shin itu kalau dalam ilmu apa namanya, sifatul huruf, tafasyi, berhamburannya nafas. Sya, nak diwaca sakaro, pakai cilik, sakaro artinya mendem. Nah ini loh, memang kalau mengaji Al-Quran itu harus betul-betul berusaha bagaimana menyampaikan hak-hak huruf, sifatul huruf. Sebelum ngaji tartil harusnya tingkatannya menyampaikan shin, sin, dan seterusnya, biar tidak terjadi kesalahan yang fatal. Syakaro, shin, tafasyi, berhamburannya nafas. Artinya kita semua sudah diberi berhamburan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kaf itu hames. Ketika kita sudah menahan kaf, keluarkan, ayo kita keluarkan. Apa? Kalau dapat titipan rezeki dari Allah, ayo kita keluarkan. Kemana? Kemana saja. Alhamdulillah pondok masih butuh banyak. Ya Pak Aris nggih. Nggih. Pak Aris monggo dititipkan datang pondok. Alhamdulillah, masjid alhamdulillah, semua banyak tempat. Kaf mengeluarkan. Kalau mensyukuri nikmat anake putrane gelem ngaji Quran, bagaimana? Lantas bagaimana? Kita keluarkan apanya? Suaranya,
apa makanannya atau apanya? Kaf. Berarti membantunya untuk bagaimana menjadi anak yang solih dan solihah. Bagaimana caranya? Alhamdulillah ketika ketemu orang alim, orang soleh, nyuwun donga pangestunipun Bapak, nyuwun donga pangestunipun Ibu, putra kula nembe nedeng-nedenge menjalankan suatu perjalanan yang sangat mulia. Apa itu? Menghafal Al-Qur'an. Oh, anakku lang pun hafal 5 juz. Benten to nadane nggih? Nggih, alhamdulillah. Anakmu kelas piro? Kelas 2. Apal pirang juz? Wis 5 no. Tidak, tetapi bagaimana rasa syukur ini ketika ketemu orang alim, orang soleh, mintakan doa sebagaimana yang dicontoh-contohkan para ulama salafus soleh dengan memohon doanya. Gak tahu dari mana doanya yang kita dikabulkan oleh Allah. Tikror berulang-ulang. Ayo ketika kita menerima kenikmatan dari Allah, yuk kita keluarkan atau kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa husni ibadatik, dan menjadi hambamu yang baik. Kalau saya menyebut di sini orang baik-baik atau orang baik, Bu, lebih baik kata yang mana? Saya berhadapan dengan orang baik-baik dengan orang yang baik. Orang baik. Maka mari kita nopo nggih? Betul-betul kita pintakan doa agar apa? Satu, frekuensinya. Frekuensi ketika kita nyekolah ke anak datang kelas tahfidz ataupun menaruh anak kita di pondok tahfidz, ben klik satu frekuensi. Ketika tidak satu frekuensi, apa yang terjadi? Tidak ada komunikasi, tidak jelas gambarnya, betul? Nggih, leres nggih? Iya, artinya kita sebagai orang tua, ayo ketika menyuruh anak kita pelajari Al-Quran, menyuruh nduk ndersa nduk murojaah nduk, ya awake dhewe kudu maca Al-Quran. Nggih, contohnya ngeten, saya analogikan ngeten, jenengan dahar sing paling enak. Wis apa ya sing paling enak? Makanan sing paling enak, mahal, halal, thayyiban, enak banget. Nih, Nduk, panganan, Nduk. Mesti gelem ya Mbak Dila ya. Iya. Sekali 2 kali makan mau, tapi seterus berlanjut. Ini bapakku napa ya? Aku tek kon mangan terus kaya ngene, kon enak-enakan terus bapakku tek maem segone sego putih tok. Ngapa ya? Anak zaman sekarang lebih kritis sekali. Kritisnya apa? Bertanya. Loh, kenapa? Seperti ini. Kita makan, anak kita disuruh makan yang enak-enak, lezat, super enak. Tetapi kita sendiri makan tanpa lauk. Anak bertanya, kenapa toh Pak? Bingung jawabnya. Wes pokoke mamen wae. Apalagi ketika pulang dari pondok, karepe ngono kabeh ditukokke, saking mareme, syukure, gelem mondok, gelem ngaji, kabeh arep ditukokake. Ning bapake nunggone ning sampingan ngono tok. Oke, bagaimana? Ya itulah, seperti itu. Ketika kita menyuruh anak kita ngaji, murojaah, menghafal Al-Quran, kita sendiri tidak memberikan supportnya, tidak memberikan semangatnya, tidak memberikan semangat dari dalamnya, tidak diberikan. Ya, tidak, frekuensinya tidak. Nah, ketika di sekolah
ditugaskan ngene-ngene, yo iki di PR satu halaman dihafalkan, 5 halaman dihafalkan. Nah, ketika pulang ngapunten. Wis tonduk ora usah angel-angel, wis ngono wae. Saya yakin enggak seperti itu. Tapi kita maksa iki ndang diapalno, ngopo kowe kudu ngapal iki? Malah dimarah-marahin. Karena Al-Qur'an itu, hafalan itu napa? Fadilah, keutamaan dari yang diberikan oleh Allah untuk kita semuanya, untuk anak-anak kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syarra ayyuhibbullaha wa rasulahu falyaqra fil mushaf." Ketika kamu punya keinginan yang kuat mencintai Allah dan Rasulnya, falyaqra, maka bacalah fil mushaf, membaca Al-Qur'an. Pengen dicintai Allah? Bu? Pengen? Bapak pengen? Dicintai Rasulullah pengen? Gampang. Fal yaqra fil mushaf, membaca Al-Qur'an. Nah ini loh, gampang napa angel? Gampang. Nggih, kita siapkan kalau wingi Bapak Syafaat menjelaskan ijazah dari mana? Putra Mbah Yai Arwani, Mbah Ulil Albab Kudus, ketika menjelaskan setiap habis sholat setelah doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, anake putrane diwacake surat Al-Fatihah 7 kali. Mbah Arwani pesen kuncine ngaji Al-Qur'an ana 3. Kuncine ngaji Al-Qur'an ana 3. Apa itu? 1, aja nyawang sapa gurune. Kita ulang, jangan melihat siapa gurunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, derajatnya sangat mulia, tinggi sekali. Gurunya siapa? Malaikat Jibril. Selalu bermusafahah, mengulang-ulang hafalannya, mengulang hafalan Al-Qur'annya dengan gurunya. Mohon maaf ya, sampai malaikat bersujud dengan, di dalam Al-Qur'an itu sujud kepada Nabi Adam. Tapi yang tidak mau sujud illa iblis. Ya. Jangan melihat siapa gurunya. Nomor 2, ojo nyawang pira umure. Aku wis tuwa iki Pak Irul, kula kalih jenengan ya undha-undi. Umure 40. Nggih. Kanjeng Nabi ketika mendapatkan belajar Al-Qur'an berapa tahun? 40 tahun baru belajar Al-Qur'an. Mbak Dila sudah umur berapa? 30? Oh 10. Baru 10 tahun sudah hafal, alhamdulillah. Rata-rata anak-anak kita sudah hafal juz amma ya, juz 29, juz 3. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi umur 40 baru belajar Al-Qur'an. Yang ketiga, suwe mangsane. Kanjeng Nabi mengaji Al-Qur'an berapa umurnya? 23 tahun. Nah, saya ini anak-anak saya ini pinter kok Pak, subhanallah, pinternya luar biasa. Saya dibelane ya nduk. Nggih. Ketemu jarak sama PTM ini kan seminggu sekali. Ketemu pendak Senin meneh, setiap Senin. Kan jarene Pak Irul kon suwe mangsane Pak. Dadi 3 ayat PR kuwi nganti 3 minggu agak lancar. Alasane lha jarene Pak Irul kon suwe mangsane. Aduh, piye aku ngandani. Aku ya bunga-bunga, "Bapak, Bu, lu anakmu pinter men." Karep iku ora suwe. Malah suwene ngoten niku terus pun dijajali. Karena faktor apa?
Sekarang anak-anak itu memang sangat luar biasa. 3 ayat sampai 3 minggu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. 3 minggu. Lha jarene Pak Iro kan suwe mangsane, lha piye to Pak kok malah akhirnya harus diberi penjelasan sebagaimana pikiran anak-anak. Ternyata saya ulangi lagi, ini sudah pernah melihat paku, orang maku tembok? Sudah Pak. Nah, ketika menancapkan Al-Qur'an iki kaya ngono kuwi. Nih, satu kudu fokus, nek ora fokus gegedhek tanganmu. Nggih, gedhek sing lara sapa? Awake dhewe. Sambil ngalamun, sambil gojekan, sambil ngobrol, sambil ngontak ngantuk. Ya, karena tidak fokus itu bahaya. Yang kedua, harus dengan kekuatan. Aku kok gur ngene tok. Ora nancep ke Al-Qur'an ya gur ngene kita. Sambil dolanan ya ora nancep. Artinya ketika kita mau menancapkan ke dada anak-anak kita, menancapkan ke dalam pikiran anak-anak kita, ayo kita dengan betul-betul dengan tenaga, semangatnya mengaji Al-Qur'an. Fal yaqra fil mushaf. Kita contohi dong. Habis sholat kita kirim Fatihah, habis subuh maca Al-Qur'an, habis maghrib baca Al-Qur'an. Insya Allah akan terjawab apa yang kita cita-citakan, mempunyai anak yang hafal Al-Qur'an. Yang ketiga, ketika sudah makune ngene wis kekuatan. Ya toh, makune wis kekuatan. Dua pisan tok. Seminggu ngas, iya, bleng. Kira-kira ndang temancep enggak? Enggak. Harus continue. Baca Al-Qur'an dengan tartil. Insya Allah, ayo Nduk, Mbak, Kang, Mas, ayo dibaca Al-Qur'annya dengan tartil. Jangan ketartilan malah ngantuk. Ayo, satu, mari kita buktikan cita-cita kita. Butuh Allah, butuh Rasulullah, butuh anak-anak kita yang akan menolong kita di hari kiamat besok dengan syafaat Al-Qur'an, hafalan-hafalannya. Kita beri contoh mereka dengan membaca Al-Qur'an. Insya Allah. Makaten iki mun jaminan nggih. Mengke kedangon nggih pun suwe. Makaten bisa dilanjut kapan-kapan insya Allah. Jangan lupa nanti habis sholat, setiap habis sholat membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selebih doa penutupnya saya mohonkan barokah dari Habib. Dari saya cukupkan. Ihdinas siratal mustaqim wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.